saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Gus Miftah tampak emosional saat menyampaikan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden. Ia terlihat menahan tangis dan berulang kali menghela napas panjang. Suaranya bergetar saat mengungkapkan permintaan maaf pada Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Gus Miftah ditunjuk oleh Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Namun ia memutuskan untuk mundur buntut viralnya video saat dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat kajian. Pengunduran diri itu disampaikan Gus Miftah dalam konferensi pers di Ponpes Ora Aji Yogyakarta pada Jumat 6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, pria 43 tahun itu mengucapkan terima kasih pada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan. Gus Miftah lantas menyinggung soal dirinya yang berlatar belakang dari jalanan dan bergaul di dunia marginal, premanisme, hingga klub malam. Ia merasa diangkat derajatnya lewat perantara Presiden Prabowo. Pria bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu tampak tak kuasa menahan kesedihan saat menyampaikan permintaan maaf. Kepada Prabowo, Gus Miftah meminta maaf lantaran belum bisa menjalankan tugasnya sesuai harapan sang presiden.
kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Pihak istana melalui kantor komunikasi kepresidenan memberikan tanggapan atas mundurnya Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa istana menghormati keputusan tersebut. Hal itu disampaikan Hasan pada Jumat 6 Desember 2024 seusai Gus Miftah mengumumkan keputusannya dalam konferensi pers. Dikutip dari Tribunnews, sebelumnya pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu tampak menahan tangis saat mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam konferensi pers yang digelar di Ponpes Oraji Yogyakarta, Gus Miftah memilih mundur lantaran rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya pada Presiden Prabowo. Ia juga menekankan bahwa keputusan tersebut diambil atas kesadaran pribadi tanpa tekanan dari pihak manapun. Pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden disampaikan di tengah polemik terkait ucapan kontroversialnya dalam sebuah kajian. Pria 43 tahun itu kedapatan melontarkan kata-kata kasar pada seorang penjual es teh di Magelang. Buntut viralnya video itu, Gus Miftah menjadi bulan-bulanan publik. Bahkan muncul sejumlah petisi yang mendesak Presiden Prabowo mencopot Gus Miftah dari jabatannya. Dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Gus, ini kan sorotan juga melebar kemana-mana termasuk ke personal Gus, termasuk penggunaan jam tangan Gus yang disebut mewah terkait hal ini. Gus, mungkin ada tanggapannya? Saya diangkat menjadi pejabat baru 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara. Alhamdulillah saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas. Apa yang melekat dalam diri saya itu sudah ada jauh hari, termasuk tadi yang jenengan sampaikan, jam tangan. Artinya itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya.
Gus, kalau Saat ini apakah sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo langsung? Pak Prabowo? Saya belum berkomunikasi dengan beliau karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap. Pak Seskap hanya menjawab keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan dan hati nurani Gus Miftah. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak. Demikian. Kapan itu, Gus? Semalam. Tapi kalau jujur boleh cerita, tanggal 16 November istri saya sudah menyampaikan ke saya, "Bah, saya sebenarnya nggak nyaman jadi istri Abah sebagai seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri seorang Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah ini sebagai sebuah firasat atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali, beliau telepon saya. Dan mungkin ini jawaban dari itu semua. Gus, saat penyampaian sikap tadi Gus Miftah terlihat terharu. Itu kenapa, Gus, yang membuat? Yang membuat saya terharu bukan saya kehilangan jabatan, bahwa kepercayaan Pak Prabowo kepada saya sangat besar, yang notabene saya seorang dengan latar belakang anak jalanan yang bergaul dengan dunia premanisme, lokalisasi dan klub malam bahkan. Beliau memberikan kepercayaan itu kepada kita, kepada saya. Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo. Maka saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau. Gus, di luar isu jam tangan kan juga ada kemudian untuk isu permasalahan penggunaan kata Gus di depan nama Gus Miftah, itu bagaimana? Saya pikir itu sudah soalan yang sangat-sangat lama dan bisa dicek di berbagai media yang mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Gus, ini kan terus video lama Gus juga viral yang dengan Yati Nasa itu, Gus, mungkin Itu ada... monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Setelah video itu viral, sudah sempat berkomunikasi dengan Bu Yati? Saya sudah berkomunikasi melalui Abah saya Sragen, Abah Sragen Hidayatullah kepada beliau. Dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau. Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan tanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, dia mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab.
beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri itu disampaikan Gus Miftah dalam konferensi pers di Ponpes Ora Aji, Yogyakarta pada Jumat 6 Desember 2024 siang. Dalam pernyataannya, Gus Miftah menegaskan bahwa dirinya baru 1,5 bulan menjabat sebagai utusan khusus Presiden, sehingga ia belum menerima gaji dari negara. Gus Miftah juga mengatakan bahwa selama ini ia belum memanfaatkan fasilitas dari negara, termasuk rumah dinas. Pria 43 tahun itu turut meluruskan komentar masyarakat terkait jam tangannya yang dinilai sebagai barang mewah. Pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu menegaskan bahwa apa yang melekat di tubuhnya adalah miliknya pribadi, termasuk jam tangan. Gus Miftah menyatakan bahwa benda tersebut bukanlah fasilitas dari negara. Saya diangkat menjadi pejabat baru 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara. Alhamdulillah, saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas. Apa yang melekat dalam diri saya, itu sudah ada jauh hari. Termasuk tadi yang jenengan sampaikan, jam tangan. Artinya, itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.